Assalamualaikum sahabat semua. Cerita kali ini merupakan kisah dari seseorang bernama Iwan, yang pada suatu malam Iwan dan temannya naik bus malam untuk pulang kampung. Busnya tampak biasa, penumpangnya sedikit, dan perjalanan seharusnya lancar. Tapi semakin jauh mereka melaju, ada sesuatu yang terasa janggal. Jalanan tidak lagi terlihat familiar, lampu jalan semakin jarang, dan para penumpang seakan tidak bergerak sama sekali. Hingga pada akhirnya Iwan sadar sesuatu yang mengejutkan. Bus yang ia tumpangi bukan bus yang seharusnya membawanya pulang. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis Iwan tentang perjalanan malam yang berakhir di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Iwan selalu merasa hidupnya berubah sejak ia merantau ke kota itu. Tempatnya bukan kota besar, tapi cukup ramai untuk membuat orang-orang dari daerah sekitarnya datang mencari nafkah. Iwan memiliki seorang rekan kerja bernama Agung. Keduanya sama-sama merantau untuk bekerja, meskipun masih dalam satu pulau. Jarak perjalanan menuju kampung halaman mereka cukup jauh, sekitar 8 jam menggunakan angkutan darat, sehingga mereka hanya pulang jika ada keperluan yang benar-benar penting. Dalam keseharian, mereka saling mengandalkan satu sama lain, layaknya saudara di tanah perantauan. Kedekatan itu berawal ketika Iwan mengetahui bahwa Agung ternyata berasal dari kota yang sama dengannya, meski berbeda kecamatan. Iwan sendiri tidak tahu alamat lengkap rumah Agung. Yang ia ketahui hanyalah bahwa Agung merupakan seorang ayah yang bekerja keras demi putri sematawayangnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Agung sudah hampir 5 tahun menetap dan bekerja di kota itu. Ia biasanya pulang sebulan sekali, tepat setelah menerima gaji, untuk memberikan nafkah dan menengok keluarganya meski hanya sebentar. Berbeda dengan Agung, alasan Iwan merantau lebih karena dorongan dari orang tuanya. Di kampungnya, merantau sudah menjadi kebiasaan turun-temurun untuk mencari pengalaman dan penghidupan. Iwan sudah hampir 3 tahun tinggal di kota itu. Ia belum memiliki anak, tetapi sudah beristri. Istrinya tinggal seorang diri di rumah, dan hal itu sering membuat Iwan tidak tenang, apalagi jika istrinya menelepon sambil menangis karena merindukannya. Hari itu adalah hari gajian, hari yang selalu ditunggu para pekerja pabrik. Suasana kerja terasa lebih ringan dari biasanya. Setiap orang bekerja lebih cepat dan lebih semangat, termasuk Iwan dan Agung. Saat jam istirahat, Iwan menanyakan rencana Agung. "Kamu besok pulang, Gung?" Agung menghela napas kecil. "Belum tahu, tapi sepertinya iya. Mungkin besok sore. Kalau kamu sendiri bagaimana? Pulang juga atau tidak?" "Sepertinya aku pulang lusa," jawab Iwan. "Aku masih menunggu surat pengunduran diri. Katanya suratnya turun setelah gajian ini. Kalau sudah keluar, aku langsung pulang dan mungkin tidak kembali lagi ke sini." Iwan memang sudah mengajukan resign. Ia tidak lagi betah bekerja di tempat itu. Lingkungan kerjanya panas dan melelahkan, sementara istrinya sering menelepon sambil menangis meminta ia segera pulang. Semua itu membuat Iwan merasa semakin berat untuk tetap bertahan. Malam harinya, setelah mereka tiba di kos, Iwan melihat Agung baru saja menutup telepon dengan raut wajah yang berubah muram. Kegelisahannya sangat kentara. Iwan spontan bertanya, "Kenapa, Gung? Wajahmu kusut banget. Gajimu terpotong lagi?" Agung menggeleng perlahan. "Enggak, aku mungkin harus langsung pulang malam ini setelah Isya." Iwan terkejut. "Memangnya kenapa? Kok mendadak begitu?" Dengan suara pelan, Agung menjelaskan,
Besok anakku harus membayar SPP, sudah menunggak cukup lama. Tadi istriku menelepon, katanya jika besok tidak dibayar lagi anakku malu untuk masuk sekolah. Mendengar penjelasan Agung barusan, Iwan sempat tertegun cukup lama. Ada rasa iba yang muncul dalam dirinya. Ia baru benar-benar menyadari betapa berat perjuangan seorang ayah yang berjuang sendirian di tanah rantau. Pada saat itu, Iwan bahkan sempat bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia kelak sudah siap menghadapi tanggung jawab sebesar itu? Bayangan tentang kehidupan rumah tangganya sendiri perlahan ikut muncul. Tanpa banyak bicara, Agung mulai menyiapkan barang-barangnya. Ia melipat beberapa pakaian, memasukkannya ke dalam tas, lalu merapikan kos seolah tidak ingin meninggalkan kekacauan sedikit pun. Sekitar pukul 7 malam, ia sempat berpamitan pada Iwan. Katanya ia akan tinggal di rumah selama 3 hari sebelum kembali bekerja. Di sela-sela persiapan itu, Agung masih sempat bercanda ringan. "Jangan kangen ya Wan," ucapnya sambil tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Entah mengapa, ucapan itu justru membuat Iwan tiba-tiba tergerak untuk pulang juga malam itu. Ada dorongan yang muncul begitu saja, tanpa ia pikirkan secara matang. "Kayaknya aku ikut pulang malam ini," ujarnya sambil mengambil tas. Agung menoleh cepat. "Bukannya kamu mau menunggu surat resign?" Iwan menghela napas pelan. "Aku malas sendirian di sini. Kalau suratnya sudah keluar, aku pasti dihubungi. Aku tinggal balik lagi nanti. Sekalian mau ajak istriku jalan-jalan juga." Tanpa menunggu jawaban, Iwan ikut membereskan barang-barangnya. Namun ketika ia sedang merapikan rak kecil dekat dapur, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuatnya terhenti. Kaleng plastik tempat menyimpan beras yang hanya berisi sedikit sisa pecah begitu saja. Suara retakannya cukup keras, memecah keheningan kos yang sempit itu. Agung refleks mendekat untuk memunguti pecahan dan sisa beras yang berserakan di lantai. Wajahnya terlihat bingung. Barang itu belum lama mereka beli, sehingga pecah begitu saja terasa janggal. "Baru beli kok bisa pecah begini?" gumam Agung pelan. Iwan tidak menjawab. Saat itu bulu kuduknya tiba-tiba berdiri tanpa sebab. Ada rasa dingin merayap di tulang belakangnya, disusul detakan jantung yang mendadak menjadi tidak teratur. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin membuat Agung cemas atau menganggapnya terlalu berpikiran buruk. Setelah kejadian itu, sekitar pukul 8 malam, mereka memutuskan berangkat menuju terminal. Udara malam cukup lembab, dan suasana jalanan tampak lebih lengang dari biasanya. Setibanya di terminal, mereka menyempatkan diri untuk makan dan beristirahat sebentar. Tubuh mereka sama-sama lelah setelah bekerja seharian, sehingga kesempatan itu terasa seperti jeda yang mereka butuhkan. Tidak lama kemudian, bis yang mereka tunggu akhirnya datang. Saat naik ke dalamnya, Iwan memperhatikan bahwa jumlah penumpang hanya sekitar 8 orang. Suasananya sangat sepi. Lampu di dalam bis redup hanya memberikan cahaya samar. Tanpa banyak bicara, mereka duduk dan mencoba memejamkan mata. Perjalanan pun dimulai dalam keheningan yang terasa sedikit berbeda. Sunyi, panjang, dan entah kenapa membuat hati Iwan terasa tidak nyaman. Belum lama Iwan terlelap, ia tersentak bangun ketika merasakan bis berhenti secara mendadak. Pada awalnya ia mengira bahwa mereka sudah sampai di terminal berikutnya, tetapi ketika melihat keluar jendela, ia mendapati suasana yang masih gelap dan asing. Ternyata bis itu mogok di tengah perjalanan. Tidak ada pemberitahuan apapun dari sopir. Hanya suara mesin yang terbatuk-batuk beberapa kali, lalu benar-benar mati. Waktu berjalan lambat, hampir 1 jam berlalu tanpa perkembangan.
Karena merasa pengap dan bosan menunggu di kursi, Iwan memutuskan turun sebentar untuk menghirup udara luar. Di luar, angin malam terasa dingin menusuk dan jalanan tampak sepi tanpa satupun kendaraan yang melintas. Kegelapan di kanan kiri jalan terlihat pekat, seolah menyembunyikan sesuatu. Saat berjalan pelan mengitari bis, Iwan melihat Agung tengah berbicara serius dengan kondektur. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi dari gestur tubuh keduanya terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang membuat Agung tidak tenang. Tak lama kemudian, Agung menghampiri Iwan dengan raut wajah yang tampak kecewa. "Kita naik bis lain saja, Wan," ucapnya pelan, tetapi tegas. "Bis ini mogoknya lama, katanya kita disuruh menunggu bis lain. Sopirnya sedang menelepon kendaraan yang searah." Iwan mencoba tetap tenang. "Ya tidak masalah, tinggal tunggu bis datang kan? Tapi kenapa wajahmu muram begitu?" Agung menghela napas tampak menahan cemas. "Kalau harus menunggu bis pengganti, katanya bisa 1 sampai 2 jam. Aku takut besok sampai rumah lebih dari jam 7. Kalau terlambat, anakku bisa tidak jadi masuk sekolah, Wan." Iwan mencoba menenangkan temannya. "Paling lambat jam 4 pagi juga kita sudah sampai rumah Gung." Agung menggeleng. "Itu rumahmu, Wan. Kalau perjalanan ke rumahku lebih jauh. Mungkin sampai jam 5 pagi. Itu pun kalau angkot terakhir masih ada. Kalau harus nunggu di jalan, bisa lebih lama lagi. Dan kita juga tidak tahu pasti kapan bis pengganti ini datang." Perkataan itu membuat suasana semakin hening. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada cahaya lain selain lampu redup dari bis mogok yang sesekali berkedip. "Kalau begitu bagaimana?" tanya Iwan akhirnya. Tanpa menjawab panjang, Agung kembali menghampiri kondektur. Mereka berbicara beberapa saat, lalu Agung masuk ke dalam bis dan mengambil tas keduanya. Gerakannya cepat, seolah tidak ingin menunda waktu. Melihat itu, Iwan ikut turun dan merapatkan jaketnya karena udara malam yang semakin menusuk. Mereka memutuskan berjalan kaki menyusuri jalan raya, berharap ada bis lain yang lewat menuju arah kota mereka. Perjalanan kaki itu memakan waktu hampir 30 menit. Sepanjang perjalanan, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar bergema di antara kegelapan malam. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah penduduk, hanya hutan di kedua sisi, gelap dan sepi, membuat jalan itu terasa semakin panjang dari biasanya. Iwan sesekali melirik ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada sesuatu yang bergerak dari balik pepohonan. Sementara Agung berjalan lebih cepat dari biasanya, seperti dikejar waktu. Setelah mereka berjalan cukup lama dalam kegelapan, tiba-tiba dari kejauhan tampak seberkas cahaya menembus gelap malam. Cahaya itu semakin lama semakin jelas, hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa itu adalah sorot lampu sebuah bis yang melaju dari arah timur. Dalam situasi seperti itu, harapan kecil pun terasa besar. Iwan segera melangkah ke bahu jalan dan melambaikan tangan tinggi-tinggi, berharap sopir bis melihat mereka sebagai calon penumpang. Bis itu melambat, namun berhentinya tidak tepat di hadapan mereka. Kendaraan itu justru berhenti sekitar 40 meter di depan, seperti terlambat menyadari keberadaan mereka. Iwan sempat berpikir sopirnya mungkin tidak melihat mereka dari jauh karena kondisi yang gelap gulita. Tanpa menunggu lebih lama, Iwan dan Agung berlari kecil menuju bis tersebut. Agung tampak sangat bersemangat, seolah bis itu adalah satu-satunya kesempatan untuk tiba di rumah sebelum pagi. Namun berbeda dengan Agung, Iwan merasakan ada sesuatu yang janggal sejak mereka mulai berlari mendekati bis itu. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat, sama seperti saat ia mengalami firasat buruk di kos sebelumnya. Ujung ubun-ubunnya terasa dingin, dan hawa malam mendadak berubah seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat.
Semakin dekat dengan bis, perasaan aneh itu justru semakin menguat. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Rasanya ada sesuatu yang salah dengan kendaraan itu, meski ia tidak tahu apa. Intuisi yang datang terlalu jelas untuk diabaikan. Namun Agung sudah sampai lebih dulu dan langsung naik ke dalam, sehingga Iwan mau tidak mau ikut menyusul. Bis itu jauh dari kata layak untuk perjalanan malam. Ukurannya lebih kecil daripada bis pada umumnya, dan kondisi luarnya tampak tua serta aus. Kat bodinya memudar, tertutup debu, dan stiker nama bis terkelupas hampir seluruhnya, membuat Iwan tidak tahu bis apa yang sedang mereka naiki. Kendaraan itu tampak seperti bis lama yang seharusnya sudah tidak beroperasi. Ketika Iwan menginjakkan kaki di tangga bis, ia melihat sopir tetap menatap lurus ke depan tanpa sedikit pun menoleh. Sopir itu memegang sebatang rokok yang masih menyala di antara jarinya. Asapnya naik perlahan, namun sopir itu diam saja, seolah tidak peduli siapapun yang naik. Tidak ada sapaan, tidak ada konfirmasi tujuan. Diam, kaku, dan tidak bergerak. Bagian dalam bis hampir sama gelapnya dengan luar. Lampu kabinnya remang-remang, membuat penglihatan Iwan sangat terbatas. Ia berjalan pelan menuju lorong, mencoba mencari Agung. Dalam cahaya yang minim itu, ia hanya bisa melihat beberapa siluet penumpang. Ada yang tampak sedang tertidur, duduk membungkuk, memakai pakaian gelap, hitam, coklat, dan putih. Tetapi yang membuat Iwan merinding adalah satu hal. Tidak satu pun dari mereka menoleh atau bereaksi terhadap kehadirannya. Mereka diam seperti patung. Tiba-tiba Iwan melihat tangan Agung melambai dari salah satu deretan kursi. Itu menjadi satu-satunya gerakan yang terlihat hidup di antara para penumpang lainnya. Agung duduk di dekat jendela dan Iwan mengambil kursi sebelahnya di sisi lorong. Karena bis itu kecil dan hanya memiliki 2 kursi dalam satu baris, Iwan dapat langsung melihat ke arah depan meski duduk agak ke belakang. Begitu Iwan duduk di kursinya, ia merasakan perubahan suhu yang sangat jelas. Hawa dingin malam yang seharusnya masuk dari sela jendela justru berubah menjadi panas. Suhu itu tidak wajar, panasnya kering, membuat napas terasa berat dan tenggorokan mengering. Iwan menggeser tubuhnya, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman, tetapi rasa tidak enak itu tidak juga hilang. Ia menoleh pada Agung yang duduk di samping jendela. Bis ini sebenarnya menuju kemana, kamu sudah memastikan belum? Agung mengangguk tanpa banyak pikir. Sudah, kata sopirnya, bis ini langsung ke kota kita. Tidak banyak berhenti, cuma langsung jalan terus. Iwan mengerutkan dahi. Aku kok tidak pernah lihat bis seperti ini sebelumnya. Agung tersenyum kecil mencoba menenangkan. Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa sampai rumah. Aku juga sudah bilang ke sopir, kalau kamu turun di depan masjid yang biasa itu. Iwan mengangguk, tetapi rasa herannya tidak hilang begitu saja. Bis itu terasa asing. Benar-benar bukan bis yang biasanya ia lihat melintas di rute tersebut. Padahal rumahnya tidak jauh dari jalan besar, sehingga seharusnya ia mengenal setidaknya sebagian besar bis yang melewati daerah itu. Beberapa menit kemudian, Agung memejamkan mata dan memilih tidur. Berbeda dengan temannya itu, Iwan sama sekali tidak bisa tidur. Sejak mereka naik bis, ada perasaan tidak nyaman yang terus menempel di dadanya. Suasana di dalam bis begitu sunyi. Sunyi dalam arti yang paling ekstrim. Tidak ada suara angin, tidak ada suara gesekan roda dengan aspal, bahkan suara mesin pun terasa jauh dan samar. Sekitar 2 jam setelah perjalanan dimulai, bis itu tiba-tiba berhenti.
Gerakannya pelan, seperti menurunkan penumpang. Naluri Iwan membuatnya membuka mata dan memperhatikan sekitar. Namun, begitu melihat keluar jendela, ia terkejut. Tidak ada jalan raya, tidak ada lampu rumah, tidak ada bangunan. Yang terlihat hanyalah pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat dalam gelap, seolah menutup segala arah. Seakan-akan bis itu sedang berhenti di tengah hutan. Karena bingung, Iwan berdiri dan mendekat ke lorong untuk memastikan. Namun hasilnya tetap sama. Hanya hutan gelap tanpa tanda kehidupan. Tidak ada suara orang turun, tidak ada langkah kaki, tidak ada bayangan penumpang yang bergerak. Sunyi, dingin, dan asing. Iwan kembali ke kursinya, dadanya mulai sesak. Ia merogoh tas kecilnya dan mengambil tasbih, lalu berzikir perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Setiap helai butir tasbih yang berpindah di jemarinya terasa membantu, meski hanya sedikit. Tetapi rasa takut itu tetap ada, tertinggal dalam diam. Tidak lama kemudian, dari ujung mata, Iwan melihat sesuatu. Ia menoleh pelan. Di baris kursi belakang, hanya berjarak 2 bangku, ia melihat seseorang atau sesuatu duduk diam dengan pakaian putih. Pakaian itu kusam, lusuh, dan tampak kotor oleh tanah. Di bagian kepalanya terlihat kain yang terikat, persis seperti ikatan kain kafan yang biasa ia lihat dalam gambaran pocong. Dada Iwan seketika membeku. Ia tidak bisa melihat seluruh tubuh makhluk itu karena tertutup sandaran kursi, tetapi cukup satu pandangan itu untuk membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Dengan panik, Iwan mengguncang bahu Agung. Agung terbangun setengah sadar. "Kamu kenapa, Wan? Mau buang air kecil?" Iwan menggeleng cepat. "Ada yang aneh sama bis ini. Tadi aku lihat pocong duduk di depan." Agung memutar matanya, masih separuh mengantuk. "Tidak ada apa-apa, Wan. Kamu itu capek, halusinasi. Mendingan kita tidur saja. Jangan mengada-ada, Wan." Iwan ingin memaksa Agung percaya, namun ketika mereka menoleh bersamaan, kursi yang tadi ia tunjuk sudah kosong. Makhluk itu tidak ada lagi di sana, hanya deretan kursi gelap yang tampak seperti lubang hitam. Situasi itu membuat Iwan kebingungan, sekaligus membuat penjelasannya terdengar tidak masuk akal bagi Agung. Karena tidak melihat apa-apa, Agung hanya menganggap Iwan terlalu lelah dan akhirnya kembali memejamkan mata, mencoba tidur kembali. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tidak sampai 5 menit setelah pandangan terakhirnya terhadap pocong tadi, hidung Iwan mencium bau yang sangat menyengat. Bau itu menusuk hidungnya, bau anyir yang khas, seperti bau bangkai yang membusuk. Bau itu mengisi ruang kabin bis dengan cepat, membuat Iwan terbatuk pelan karena merasa mual. Ia mencoba mencari sumbernya. Kepala Iwan menoleh pelan ke belakang kursinya. Semakin ia memutar tubuhnya, semakin jelas bau itu menyeruak. Dan ketika pandangan matanya sampai pada deretan kursi paling belakang, ia terpaku. Di sana duduk seorang perempuan dengan pakaian serba putih. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu sama sekali tidak ada ketika Iwan pertama kali naik bis. Tidak ada siapapun dengan penampilan seperti itu. Tetapi sekarang, wanita itu duduk diam, tidak bergerak, seperti sedang menatap ke arah yang tidak jelas. Iwan tercekat. "Dari mana perempuan ini?" gumamnya dalam hati. "Kenapa baru muncul sekarang?" Karena pikirannya dipenuhi rasa penasaran, ia memberanikan diri menoleh sekali lagi ke belakang. Namun ketika ia mengulang gerakan itu, sosok perempuan tadi sudah tidak ada. Kursi yang tadinya terisi kini kosong, gelap, dan tidak menampilkan apapun selain bayangan. Iwan menahan napas. Tenggorokannya kering. Ia hanya bisa menunduk dan kembali memegang tasbih yang tadi ada di sakunya.
Butiran tasbih itu ia putar pelan di antara jari-jarinya. Setiap zikir yang ia ucapkan terselip rasa takut yang semakin kuat. Di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan banyak hal. Bagaimana caranya ia bisa keluar dari bis itu? Mengapa bis ini berhenti di tempat yang tidak wajar? Mengapa penumpangnya tidak pernah bergerak atau bersuara? Iwan memutuskan, jika nanti ia melihat bangunan apapun, rumah, warung, atau bahkan lampu jalan, ia akan memaksa Agung turun bersamanya. Apapun risikonya. Kendaraan itu sesekali berhenti, seolah ada penumpang yang naik atau turun. Namun tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara pintu terbuka, dan tidak ada suara manusia sama sekali. Bis itu berhenti seperti bis normal, tetapi tanpa aktivitas manusia. Iwan bahkan tidak berani melangkah ke bagian depan meskipun ia ingin memastikan keberadaan sopir dan kondektur. Ada firasat kuat dalam dirinya bahwa ia tidak seharusnya melihat lebih jauh ke depan. Bis itu tidak lagi terasa seperti berada di dunia yang sama. Ia mulai berpikir bahwa mereka mungkin sedang berada di batas antara alam manusia dan sesuatu yang lain. Beberapa menit kemudian, bis kembali berhenti. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Iwan bisa melihat jelas seorang perempuan naik ke dalam bis. Perempuan paruh baya, memakai baju coklat tua dengan rok hitam. Perempuan itu berjalan melewati lorong dan duduk di baris yang sama dengan Iwan. Hanya saja berbeda sisi. Karena cahaya bis sangat minim, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada sesuatu pada caranya duduk, senyap, tegak, dan kaku yang membuat Iwan ingin memastikan apakah perempuan itu benar-benar manusia. Ia mencoba menoleh perlahan, dan saat itu juga jantungnya seperti berhenti berdetak. Wajah perempuan itu hancur, bukan sekadar luka biasa, melainkan benar-benar hancur, seperti habis terlibat dalam kecelakaan keras. Kulitnya sobek, tulangnya tampak di beberapa bagian, dan matanya menatap kosong tanpa kehidupan. Kesadaran Iwan seketika terbangun sepenuhnya begitu melihat wajah perempuan itu. Ia berdiri spontan, hampir kehilangan keseimbangan. Pandangannya menyapu ke arah luar jendela, berharap melihat jalan raya, lampu rumah, atau bangunan apapun yang normal. Tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat disertai siluet pepohonan tinggi yang berdiri rapat. Tidak ada jejak aspal, tidak ada marka jalan, bahkan tidak ada suara kendaraan lain melintas. Bis itu tidak berada di jalan umum. Iwan langsung mengguncang bahu Agung dengan panik. "Ayo bangun, Gung. Kita harus turun sekarang." Agung membuka mata dengan malas. "Kamu itu kenapa, Wan? Kamu halusinasi terus." "Sudahlah." Iwan menggeleng keras. "Aku tidak halusinasi. Dari tadi ada yang tidak wajar. Ini bis bukan bis biasa, Gung. Kita dibawa ke tempat yang bukan jalan raya." Namun Agung tetap tidak percaya. Dan Iwan tidak mau menyerah. Ia menggenggam lengan Agung lebih kuat. Suaranya bergetar bukan hanya karena takut, tetapi karena yakin sepenuhnya bahwa waktu mereka hampir habis. "Dengar aku baik-baik, Gung. Bis ini tidak benar. Ini bis setan. Kita bukan lagi di jalur biasa. Kita dibawa ke alam lain. Kalau kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi turunlah sekarang. Hajar aku kalau aku bohong, tapi jangan tetap di sini." Agung hanya menatap Iwan dengan kebingungan. "Sekarang jam berapa sih? Kok mendesak sekali kamu?" Iwan menatap layar ponselnya yang sudah samar sinyalnya. "Jam 4 pagi, Gung. Setelah ini aku yakin bis ini tidak akan berhenti lagi. Ini kesempatan terakhir." Agung menghela napas panjang. "Aku tidak bisa.
Kalau aku turun sekarang, aku bisa terlambat sampai rumah. Anakku pasti tidak sekolah kalau aku terlambat. Aku harus pulang, Wan." Kesedihan terpancar dari wajah Agung. Namun sekaligus ada keteguhan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Alih-alih takut, Agung justru tersenyum kecil pada Iwan, senyum yang terasa janggal, seolah ia sudah menerima sesuatu yang Iwan tidak mengerti. Melihat sikap itu, Iwan akhirnya menyerah. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menyelamatkan dirinya sendiri. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh ke arah Agung. Dalam hatinya ia tetap bertanya-tanya, apa yang membuat Agung menolak begitu keras untuk turun? Apakah karena cinta pada anaknya atau karena alasan lain? Ketika pintu terbuka, hawa dingin hutan langsung menyergap wajahnya. Iwan menuruni tangga bis sambil terus berzikir dalam hati. Ia tidak berani mengangkat wajah untuk melihat siapapun di dalam bis. Perasaannya hanya mengatakan satu hal, jangan menatap mereka. Saat ia menjejak tanah, Iwan terpaku. Ia tidak berada di jalan raya, melainkan di sebuah jalan setapak sempit yang diapit hutan lebat. Tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda kehidupan. Hanya suara serangga malam dan kesunyian yang terasa menekan. Instingnya memerintahkannya untuk lari. Dan ia menuruti itu. Iwan berlari sepanjang jalan sempit itu, berusaha mencari arah keluarnya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan ia mendengar suara azan subuh. Suara itu terasa seperti penunjuk jalan. Iwan terus berlari ke arah sumber suara, meski tidak juga menemukan masjid yang dimaksud. Setelah waktu yang terasa sangat panjang, akhirnya ia berhasil mencapai pinggir jalan besar. Tubuhnya lelah, napasnya memburu, dan pakaiannya basah oleh embun. Beberapa menit kemudian, sebuah truk melintas. Sopirnya, yang tampak heran melihat seseorang keluar dari hutan sepagi itu, menawarinya tumpangan. Tanpa pikir panjang, Iwan naik. Barulah ketika ia berada di dalam truk itu, sopir menjelaskan lokasi mereka. "Mas tadi keluar dari Alas Gumitir. Itu hutan angker, Mas. Banyak yang bilang suka ada kejadian aneh di sana." Mendengar itu, Iwan hanya diam. Kakinya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena menyadari bahwa ia benar-benar keluar dari sesuatu yang tidak normal. Pagi itu, Iwan tiba di rumah dengan selamat. Ia langsung menceritakan kejadian semalam kepada keluarganya. Reaksi mereka hanya memperkuat ketakutannya. Mereka meyakini bahwa Iwan baru saja menaiki bis hantu. Rasa penasaran membuat Iwan ingin memastikan keadaan Agung. Keesokan harinya, ia mencoba mencari alamat temannya itu. Perjalanannya tidak mudah, banyak tanya jawab, banyak belokan yang harus ia temukan sendiri. Namun akhirnya ia berhasil menemukan alamat rumah Agung. Betapa terkejutnya Iwan mengetahui bahwa jarak rumah Agung ternyata 2 jam perjalanan dari rumahnya sendiri. Pada hari ketiga setelah kejadian itu, Iwan tidak lagi bisa menahan rasa gelisahnya. Ia memutuskan untuk pergi lagi ke rumah Agung, ditemani oleh keluarganya. Perjalanan selama 2 jam terasa jauh lebih panjang dari seharusnya. Pikiran Iwan terus dipenuhi berbagai kemungkinan yang ia takutkan maupun yang ia harapkan tidak terjadi. Ia hanya ingin memastikan kondisi sahabatnya itu. Sekitar pukul 3 sore, mereka tiba di kediaman Agung. Rumah itu tampak tenang dari luar. Namun begitu Iwan melangkah masuk ke halaman, ia merasakan suasana duka yang sangat kental. Beberapa orang sedang duduk di ruang tamu, sebagian lagi berdiri di teras. Ketika salah satu kerabat Agung mengenali Iwan, ia hanya menggelengkan kepala pelan, gerakan kecil yang membuat jantung Iwan seolah runtuh.
"Mas Agung sudah meninggal tadi pagi," ujar kerabat itu lirih. "Ia sudah dimakamkan." Kalimat itu menggema lama di telinga Iwan. Ia terdiam, tidak mampu merespons. Rasa terkejut bercampur kehilangan membuat tubuhnya lemas. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar berita itu secepat ini. Mereka baru berpisah 3 hari, dan sekarang Agung sudah tiada. Iwan dan keluarganya mengikuti takziah dengan perasaan campur aduk. Istri Agung terlihat sangat terpukul, wajahnya sembab oleh tangis. Iwan tidak tega mengganggunya, sehingga ia hanya duduk di luar, merenungi segala hal yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Setelah beberapa saat, Iwan memberanikan diri berbicara dengan salah satu saudara Agung. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudara itu bercerita bahwa Agung meninggal secara mendadak. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Pagi ketika ia tiba di rumah, ia sempat berkata kepada istrinya bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, dan ia meminta maaf berulang kali, seolah-olah ia sudah mengetahui bahwa ajalnya sedang mendekat. Cerita itu membuat tubuh Iwan merinding. Ada sesuatu yang tidak wajar. Agung seakan kembali ke rumah hanya untuk berpamitan kepada keluarganya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Iwan terus-menerus memutar kejadian malam itu di bis. Kebersamaan mereka selama di perantauan membuat kepergian Agung terasa sangat berat. Ia masih tidak bisa menerima bahwa sahabat yang selalu ada di sisinya kini telah pergi untuk selamanya. Pertanyaan-pertanyaan terus menghantuinya. Mengapa Agung begitu bersikeras pulang malam itu? Mengapa ia tidak mau turun dari bis, padahal Iwan sudah memohon dengan penuh ketakutan? Apakah Agung sebenarnya sudah mengetahui takdirnya? Atau mungkin ia bukan lagi sepenuhnya bersama sejak detik-detik perjalanan itu? Tidak ada jawaban yang pasti. Mungkin hanya Tuhan dan Agung sendiri yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Hingga kini, satu hal yang paling sulit diterima oleh Iwan adalah kenyataan bahwa ia menyaksikan sahabatnya pergi. Bukan hanya di dunia, tetapi mungkin juga dalam perjalanan terakhir yang tidak dimengerti manusia. Semoga amal ibadah Agung diterima di sisinya. Dan semoga apapun yang terjadi pada malam itu tidak pernah dialami oleh siapapun lagi. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.